Hari ini saya ngirim paket kok kena mahal ya. Padahal kemarin ongkirnya murah. Sekarang kok mahal banget. Eh, Padahal beratnya sama-sama 1 kilo. Hari ini kenapa mahal ya? Tadi waktu saya ngirim, si mbak di konternya itu pakai ngukur-ngukur gitu sih. Terus pernah kejadian juga, saya pernah dapat tagihan ongkir di marketplace saya, di lapak saya. Ini kira-kira kenapa ya? Oke, teman-teman, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena di jasa pengiriman itu setiap kali teman-teman kirim paket itu akan ditimbang dan di volume. Jadi semua barang yang datang itu akan ditimbang dan di volume. Ketika paket teman-teman tidak di volume atau paket-paket cuma teman-teman cuma kecil aja, itu memang tidak akan di volume karena si petugas kontornya itu udah ngerti paket itu mesti volumenya kurang dari 1 kilo atau maksimum cuma 1 kilo. Tapi pakai teman-teman misalkan yang dikirim boneka besar sekali seperti ini, teman-teman mesti akan di volume, akan diukur paket tersebut karena berat dan ukuran itu harus sesuai. Jadi misalkan teman-teman kirim boneka itu beratnya besarnya tidak sesuai dengan berat daripada barang tersebut, makanya harus diukur. Jadi teman-teman harus tahu perbedaannya seperti itu. Ngirim boneka mungkin dan ngirim jilbab. Kalau jilbab mungkin 3 piece hanya 1 kilo. Jadi 3 piece cuma segini packingannya. Tapi kalau boneka atau mungkin bed cover itu akan besar sekali packingannya. Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai teman-teman salah ongkir nanti akhirnya, dan bukannya untung tapi buntung. Dan untuk di jasa pengiriman itu punya kebijakan untuk ukuran volumetriknya itu rata-rata sama. Jadi dibagi 6.000. Jadi teman-teman mungkin bisa ukur sendiri ketika mau ngirim di rumah. Teman-teman bisa ukur panjang dari barang tersebut, panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Jadi ukuran rata-rata daripada jasa pengiriman itu sama, jadi dibagi 6.000. Ada juga sih yang dibagi 4.000, ada juga, tapi rata-rata 6.000. Untuk pengiriman internasional ada juga yang jasa pengiriman itu menggunakan pembagian 5.000. Jadi teman-teman harus tahu juga untuk hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman udah persiapan untuk ongkirnya tadi, jadi tidak salah ongkir ke customer ngirimnya. Kemudian teman-teman juga jangan sampai salah input di toko online teman-teman di marketplace. Ketika teman-teman input, kan kadang kita isi deskripsi itu di marketplace akan diminta ukuran dari paket tersebut, paket teman-teman yang teman-teman jual. Ukurannya, jadi jangan sampai dikurang-kurangi atau pakai teman-teman tidak sesuai ukurannya, asal-asalan misinya, nanti akan ada kesalahan di situ. Jadi jika teman-teman mengisi ukuran daripada volumetrik di toko teman-teman di marketplace, itu harus ketika sudah di packing. Jadi sudah di packing,
baru diukur. Jangan sampai belum di packing sudah diukur. Hasilnya akan berbeda. Ketika belum di packing mungkin sebesar ini, kecil. Ketika sudah di packing akan besar. Jadi ketika sudah di packing baru itu diukur. Jadi teman-teman nggak salah nantinya, gitu ya. Jadi kenapa teman-teman juga mungkin pernah kejadian ada tagihan ongkir di toko teman-teman. Kenapa kok bisa ada tagihan gitu? Padahal saya nggak ada kesalahan apa-apa. Ternyata teman-teman salahnya di situ. Teman-teman salah volume, salah masukkan berat, dan barangnya dikirim. Ketika sampai di jasa pengiriman, di gudangnya diukur lagi sama petugasnya. Nah ini ternyata berat volumetriknya salah nih inputnya, yang harusnya mungkin volumetriknya 20, teman-teman ngisinya 10. Jadi teman-teman akan kena tagih 10 kilo itu kekurangannya. Jadi akhirnya di toko teman-teman ada tagihan, mungkin langsung dipotong saldo teman-teman ketika barang tersebut sudah sampai. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu, yang teman-teman harusnya untung tapi malah buntung, tidak untung ya. Jadi harus diperhatikan mengenai volumetrik ini. Seperti itu untuk volumetrik. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Oke, selanjutnya saya mau membahas mengenai paket-paket yang belum nyampe. Jadi kenapa sih paket saya kok lama banget nggak nyampe-nyampe? Jadi di sini saya pengen kasih tahu. Jadi paket itu kenapa lama sekali nyampenya? Jadi ada dua permasalahannya. Di sisi pertama, sisi di jasa pengirimannya. Yang kedua, itu kesalahan daripada di sisi si pengirim. Jadi ada dua permasalahan di sini. Jadi yang pertama, kesalahan daripada kurir atau jasa pengiriman. Biasanya yang pertama adalah si kurir ngantar ke rumah sudah kemalaman. Jadi si kurir pas ngantar paket, dia kan begitu banyak diantar setiap harinya, dan sampai jamnya dia waktunya pulang, mungkin jam 8 malam atau jam 9 malam, paket itu belum selesai. Dan salah satu paket yang belum selesai adalah punya teman-teman. Seperti itu. Jadi dia sudah kemalaman. Jadi paket teman-teman mungkin dikirim besok harinya. Seperti itu. Yang kedua yaitu pas dikirim teman-teman tidak ada di rumah, atau paket pas si kurir nyampe teman-teman lagi keluar atau lagi tidak ada di rumah. Terus kenapa nggak telepon sih, gitu kan kurirnya? Kurir biasanya kalau sudah sampai di depan rumah, ini sih informasi dari kurir ya, saya nanya-nanya sedikit. Jadi dia akan sangat rugi jika dia sudah sampai depan rumah, paket itu tidak sampai ke si penerima. Jadi dia usahakan ditelepon. Nah pada waktu ditelepon ini permasalahannya biasanya si penerima paket atau si yang punya paket itu ditelepon tidak mau ngangkat. Biasanya karena nomornya nggak dikenal, saya malas ngangkat gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu permasalahan tuh. Jadi paketnya sudah sampai, orangnya tidak ada, ditelepon tidak mau ngangkat. Itu akhirnya kurir dibawa balik. Kalau dia mau titip di tetangga atau dilempar aja ke rumah, itu beresiko. Nanti kalau misalkan hilang, si kurir itu akan ganti gitu. Jadi permasalahan berikutnya adalah paketnya kececer atau paketnya terlalu kecil. Jadi teman-teman making terlalu kecil. Contohnya barang apa ya? Yang kecil itu seperti voucher pulsa atau kuota. Jadi kartu yang kecil itu dimasukkan dalam amplop dan dia keselip.
keselip di karung kah, atau keselip tercecer di pojokan, di rak atau gitu, jadi tidak terbawa. Jadi keselip di gudang atau keselip di tempat lain, akhirnya paket itu tidak kebawa sama kurir. Harusnya hari itu sudah dibawa dan itu tidak terkirim. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman kalau packing, walaupun tipis kayak kartu gitu, sebaiknya teman-teman mackingnya agak besar, atau dikasih besar lah, walaupun cuma kartu. Jadi nanti pada saat dikirim itu tidak kececer, karena paket yang kecil itu beresiko untuk kececer atau tidak terbawa, karena beresiko sekali paket-paket yang kecil itu. Seperti itu. Jadi permasalahannya ada lagi, yaitu ini sih yang terakhir. Jadi ini jarang sekali terjadi, cuman memang pernah. Jadi paket ternyata hilang, dikabarkan ke kita paketnya hilang. Nah, itu permasalahan kenapa kok bisa hilang gitu kan? Ya namanya permasalahan di jasa pengiriman itu kan melalui satu sistem yang panjang sekali. Jadi bisa aja si kurirnya lalai atau barang pas waktu dibawa terjatuh di jalanan. Nah, itu hilang, jatuh. Tapi itu jarang sekali terjadi. Tapi memang pernah. Jadi seperti itu dari sisi kurir. Nah, dari sisi pengirim dari kita biasanya online shop itu nulis alamat biasanya sembarangan. Jadi nulis alamatnya nggak lengkap. Ya cuma ada jalan sama nomor rumah, atau tidak ada RT, RW, kecamatan, kelurahan itu. Jadi itu sangat penting. Jadi harus lengkap. Misalkan teman-teman ngirim paket ke wilayah Jabodetabek, itu biasanya di wilayah Jabodetabek semuanya ada RT, RW, dan nomor rumah. Jika teman-teman ngirim alamat tidak ada nomor rumahnya, RT, RW ada, kelurahan ada, kecamatan ada, tapi nomor rumahnya nggak ada, itu bisa kesulitan juga si kurir. Si kurir ketika sudah sampai di wilayah RT itu, RT 2, RW 5, tapi nomor rumahnya nggak ada. Si kurir mau bawa kemana nih, nomor rumah yang mana kita mau kasih, di telepon kadang nggak diangkat. Itu permasalahan informasi dari kurir, seperti itu. Jadi permasalahan dari teman-teman juga, kadang nulis alamatnya nggak lengkap. Kemudian bisa juga teman-teman ngirim paket yang termasuk paket digi. Paket digi itu paket termasuk barang yang berbahaya. Jadi contohnya teman-teman ngirim paket isinya power bank. Power bank itu termasuk sekarang barang yang berbahaya. Jadi sekarang itu tidak bisa dikirim, apalagi melalui pesawat. Kalau pengirimannya wilayah hanya Jabodetabek, wilayah kita yang sekitaran rumah kita, itu bisa. Jadi nggak naik pesawat atau cuma lewat mobil aja, untuk power bank bisa dikirim. Kemudian ada, saya sebutkan mungkin beberapa, ada baterai, kemudian ada vape. Vape itu rokok elektrik. Rokok elektrik itu tidak bisa dikirim melalui apabila pengirimnya agak jauh ke naik pesawat gitu ya. Itu tidak bisa dikirim karena dia ada baterainya. Kecuali baterainya dicopot. Baterainya dicopot, unit itu dikirim, itu bisa. Itu baru bisa. Jadi vape itu baterainya harus dicopot dulu karena ada baterainya, itu yang masalah. Jadi tidak bisa naik pesawat. Kemudian barang-barang tajam seperti pisau, kemudian golok mungkin, itu tidak bisa juga dikirim. Kemudian teman-teman ngirim cairan yang berbahaya. Contohnya apa ya? Mungkin alkohol. Ya, alkohol naik pesawat, kirimnya ke Semarang dari Jakarta. Itu tidak bisa dikirim, ya. Jadi kemudian ada juga mungkin teman-teman ngirim ikan. Ngirim ikan itu tidak bisa karena ikan itu harus ada surat dari izin balai karantina. Jadi teman-teman kalau ngirim itu bisa tertahan di bandara, karena di bandara itu paket melalui mesin X-ray. Jadi teman-teman, itu dia permasalahannya sebenarnya. Kenapa paket teman-teman kok nyampenya lama? Itu permasalahan daripada kadang-kadang dari kurir, kadang-kadang dari kita sendiri. Nulis alamat ditulis nggak lengkap,
kemudian segala macam paketnya terlalu kecil, dan itu akhirnya keselip dan tidak nyampe-nyampe. Jadi buat teman-teman juga mungkin supaya diketahui buat yang baru mulai mau dagang, jadi jangan dagang barang-barang yang saya sebutkan tadi, kayak powerbank mungkin atau vape, jangan dagang itu. Karena apabila teman-teman jualan online shop terus dagang barang-barang yang berbahaya seperti itu, akan nanti bermasalah dan susah dikirimnya. Paling bisa di seputaran rumah teman-teman aja, pemasarannya nggak luas gitu. Jadi lebih baik yang aman-aman aja dagangnya, seperti jilbab, baju mungkin, atau tas, atau apalagi ya, yang lain-lain lah ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Ikuti terus channel saya akan memberitahukan hal-hal mengenai pengiriman dan jasa pengirimannya, dan juga di marketplace mungkin. Jadi karena semua itu berhubungan. Saksikan terus, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.